Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Rabbit. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tonton dulu videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Oke, kali ini saya akan memantau kondisi indukan kelinci setelah melahirkan. Jadi simak terus videonya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tips-tips khusus yang sudah saya siapkan. Sebelum saya mulai melihat indukan kelinci saya yang semalam baru melahirkan, ini ada beberapa kelinci yang baru masuk di kandang saya. Yang ini betina lokal dan sebelahnya lagi betina lokal. Terus bawahnya ada pejantan lokal. Jadi ada 3 ekor yang masuk. Dan semalam juga ada yang sold out atau laku sepasang warna putih yang sebelah sini, dan yang sebelah sini betinanya warna hitam. Nah, ini kosong karena sudah laku. Terus ada beberapa momen yang sering saya jumpai saat saya jual kelinci. Kebanyakan bertanya, "Bang, kelinci makannya apa?" Jadi ini kalian bisa lihat sendiri di kandang saya ada apa. Ada rumput, ada pelet atau ampas tahu juga biasanya juga ada, cuman ini lagi kosong. Jadi kelinci itu tetap pada dasarnya makan rumput ya teman-teman. Jadi mereka meskipun kelinci hias atau kelinci pedaging, kalau dikasih rumput tetap mereka akan makan. Cuman kalau ada beberapa kelinci yang dipelihara secara bahasanya dimanjakan. Ketika dia sering dikasih kangkung, terkadang ketika dikasih rumput dia kurang suka, karena pemilik yang sebelumnya itu hanya monoton memberi kangkung atau wortel, dan itu terus. Nanti kelincinya akan terbiasa makan kangkung dan tidak mau yang lain. Seperti di sini juga ada yang lokal, yang ini itu juga sebelumnya makan kangkung di tempatnya, tapi di tempat saya langsung saya latih makan ampas tahu, makan rumput, makan daun-daun apapun yang ada di sekitar rumah saya. Pas pertamanya memang dia agak kurang berselera, tapi karena dilatih dan terbiasa, lama-lama juga doyan makan rumput. Jadi kembali lagi, kelinci itu pada dasarnya makan rumput. Tergantung pemiliknya apakah bisa memaksimalkan makan rumput atau lebih ke pelet atau kangkung ya. Sebenarnya kalau makan kangkung itu malah lebih berisiko dibanding makan rumput, karena kalau kangkung itu kadar airnya terlalu tinggi, jadi berisiko mencret atau gembung. Tapi kalau kelinci tersebut sudah terbiasa sih nggak apa-apa, cuman porsinya aja yang diatur. Oke, ini semalam ada indukan kelinci yang baru melahirkan. Ini indukannya, saya buka dulu. Dia masih agak takut ya. Ini juga saya kasih rumput, daun pepaya. Ini daun pepaya yang sudah dimakan tadi. Terus pelet juga ada, karena ampas tahu saya sedang habis. Jadi minum, rumput, daun pepaya, pelet. Kalau ada ampas tahu juga nggak apa-apa. Pokoknya kita lengkapi nutrisi dan kebutuhannya, karena langkah pertama saat teman-teman punya indukan kelinci yang
baru melahirkan, kita kembalikan dulu nafsu makannya, terus kita maksimalkan seratnya berupa hijauan, rumput, bisa daun pepaya, indigo vera, rumput odot atau apapun yang biasanya dia makan. Terus kalau teman-teman rasa itu masih kurang, kalian bisa lakukan di air minumnya ini dicampur sedikit madu selama 3 hari. Jadi nanti asinya bisa maksimal. Kalau mungkin jumlah anakannya terlalu banyak ya. Selebihnya itu kalian tinggal pantau kondisi anakannya setiap pagi. Ini saya keluarin dulu, kita coba lihat jumlahnya dan kondisinya. Oke, jadi ini adalah anakan indukan yang semalam baru lahir, berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 ekor ya teman-teman. Alhamdulillah, ini untuk kelinci jenis rek yang ukuran sedang ya, itu jumlah anakan 7, 8 ekor, 9 ekor itu tergolong banyak menurut saya. Jadi kalau teman-teman punya kelinci yang beranak di atas 6 ekor dengan jenis kelinci yang ukuran sedang, maksudnya bukan kelinci pedaging yang ukurannya besar-besar seperti Hyla, Haikol, Flemish Giant atau New Zealand, itu tergolong banyak kalau 8 ekor. Beda lagi kalau kelinci pedaging New Zealand, Hyla, Haikol dan yang lainnya, itu anakannya bisa sampai 12 ekor ya teman-teman. Kalau di angka 8 ekor itu angka normal. Jadi karena ini kelinci Rex, jadi ini tergolong banyak. Terus perawatannya harus ekstra, hijauannya harus ditambahin lagi, pakannya bisa dikasihkan sampai 2 kali lipat kalau jumlahnya seperti ini. Kasihan nanti kalau ada anakan yang tidak mendapat ASI secara maksimal. Biasanya kalau suplai pakannya kurang, nanti setiap harinya akan ada saja yang mati atau suplai susunya kurang maksimal. Jadi itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian.